Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya para ilmuwan bisa sampai pada kesimpulan sekuat merokok itu 15 kali lebih berisiko? Jawabannya ada di satu alat statistik canggih yang hari ini akan kita bedah sama-sama. Selamat datang dan yuk kita pahami apa itu odds ratio. Oke, kita mulai dari sini ya. Kita semua kan punya firasat soal resiko. Kita tahu merokok itu nggak baik buat kesehatan. Tapi di dunia sains, firasat aja tuh nggak cukup. Para ilmuwan butuh angka, butuh bukti yang jelas. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah merokok itu berbahaya, tapi seberapa besar bahayanya kalau dibandingkan dengan yang tidak merokok. Nah, untuk menjawab pertanyaan seberapa besar itulah, para peneliti nggak bisa asal tebak. Mereka butuh sebuah alat yang presisi, sebuah cara untuk mengubah tumpukan data menjadi satu wawasan yang tajam dan jelas. Dan alat itu namanya odds ratio. Ini dia nih, sang odds ratio atau sering disingkat OR. Secara teknis, ini adalah ukuran yang nunjukin seberapa kuat hubungan antara sebuah paparan, kayak merokok, dengan sebuah kejadian, misalnya kena kanker. Anggap aja ini kayak skor yang membandingkan peluang terjadinya sesuatu di dua kelompok yang berbeda. Tapi, udahlah, kita lupakan dulu istilah statistik yang ribet. Intinya, odds ratio itu sebenarnya cuma mau menjawab satu pertanyaan yang super penting. Kalau kamu melakukan sesuatu, berapa kali lipat lebih besar risikonya kamu bakal kena akibatnya. Nah, angka inilah yang kita cari. Oke, jadi sekarang kita udah tahu apa itu odds ratio. Terus, gimana cara kerjanya? Nah, di bagian ini kita bakal bongkar logikanya. Tenang, nggak perlu pusing sama matematika yang rumit. Kita cuma mau lihat gimana para peneliti mengubah data yang kelihatannya biasa aja jadi angka yang punya kekuatan luar biasa. Kuncinya itu cuma satu, organisasi. Bayangin deh Anda seorang detektif. Langkah pertama Anda adalah memilah semua orang dalam penelitian ke dalam 4 kotak yang jelas. Pemilahannya cuma berdasarkan 2 hal. Apakah mereka terpapar faktor risiko dan apakah mereka mengalami kejadian yang lagi diteliti. Simpel kan? Dan inilah dia blueprintnya. Tabel 2x2 yang legendaris. Lihat deh, logis banget kan? Kelompok A, itu mereka yang merokok dan kena kanker. Kelompok B, mereka merokok tapi sehat-sehat aja, nggak kena kanker. Kelompok C, dia nggak merokok tapi malah kena kanker. Dan yang terakhir, kelompok D yang paling aman, nggak merokok dan nggak kena kanker. Semua data tinggal dimasukkan ke kotak-kotak ini. Dari tabel tadi, ada sih perhitungan sederhananya. Tapi, lupakan dulu rumusnya. Yang paling penting itu tujuannya, yaitu secara cerdas membandingkan odds atau peluang antara kelompok yang sakit sama kelompok yang sehat. Ini kayak pertarungan matematis antara 4 kotak tadi buat menghasilkan satu angka tunggal yang powerful. Oke, cara kerjanya udah. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, mengartikan hasilnya. Inilah momen di mana angka-angka tadi mulai bicara dan menceritakan sebuah kisah yang sangat-sangat penting. Yuk kita balik lagi ke contoh nyata kita tadi. Ingat kan? Kita pengen tahu seberapa besar sih pengaruh rokok terhadap kanker pada pria di atas 50 tahun. Datanya udah dikumpulin, udah dimasukin ke tabel, udah dihitung. Jadi, apa hasilnya? 15. Ya, itu dia angkanya. Satu angka tunggal yang merangkum semuanya. Coba kita biarkan angka ini meresap sejenak. 15. Dan ini adalah terjemahannya dalam bahasa manusia. Angka 15 itu artinya risikonya bukan cuma sedikit lebih tinggi, bukan 2 atau 3 kali lipat, tapi 15 kali lipat lebih besar. Ini perbedaan yang luar biasa dramatis. Inilah kekuatan odds ratio, mengubah data jadi pernyataan yang dampaknya, wah, kerasa banget. Eits, tapi tunggu dulu. Angka 15 emang kedengeran gede banget, tapi di dunia sains kita harus selalu kritis. Apa angka ini beneran berarti? Atau jangan-jangan cuma kebetulan statistik aja dari sampel yang kita ambil? Gimana kita bisa yakin kalau hasil ini beneran nyata? Nah, untuk menjawab itu, statistik ngasih kita 2 jaminan penting. Pertama, analisisnya nunjukin kalau hasil ini bukan kebetulan. Ini temuan yang nyata dan signifikan secara statistik. Kedua, walaupun di studi ini kita nemu risikonya 15 kali lipat, kita bisa yakin banget kalau di dunia nyata, risikonya itu paling tidak 1,6 kali lebih tinggi dan bisa jadi jauh-jauh lebih tinggi lagi. Intinya satu, risikonya beneran naik drastis. Titik. Jadi, kita udah bisa ngitung, udah bisa ngartiin. Tapi, kenapa sih odds ratio ini penting banget dalam penelitian? Yuk, kita lihat gambaran besarnya. Dari ngenalin bahaya sampai nemuin cara buat melindungi diri. Nah, yang paling keren dari odds ratio adalah dia punya 2 sisi mata uang. Kalau nilainya di atas 1, kayak contoh merokok tadi, itu kita sebut faktor risiko.
sesuatu yang bikin kemungkinan kejadian buruk meningkat. Tapi, kalau nilainya di bawah 1, itu justru kebalikannya. Namanya faktor protektif, sesuatu yang malah menurunkan risiko. Contoh paling gampang, efektivitas vaksin. Vaksin yang bagus pasti punya odds ratio di bawah 1. Dan karena kemampuan yang luar biasa ini, odds ratio tuh ada di mana-mana. Mulai dari studi kedokteran yang nyari penyebab penyakit, penelitian psikologi yang ngelihat pemicu depresi, sampai analisis pasar yang pengen tahu kenapa orang beli produk A bukan produk B. Ini udah kayak bahasa universal buat mengukur sebuah hubungan. Jadi gitu, sekarang Anda bukan cuma lihat angka, tapi Anda paham cerita dan kekuatan di baliknya. Anda tahu cara para ilmuwan mengukur hubungan antara sebab dan akibat. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda, kalau Anda punya kekuatan untuk mengukur resiko apapun di sekitar Anda, hubungan apa sih yang paling bikin Anda penasaran untuk diselidiki?